Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para ikhwah dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan materi Qawaidul Fiqhiyah pada kesempatan kali ini. Para ikhwah dan akhwat yang semoga dirahmati Allah, nuwasil darsana, kita masuk pada bait yang ke-12. Ad-dinu mabniun 'alal masalihi fi jalbiha wa dar'i lil qabaihi. Agama dibangun di atas mengambil maslahat dan menolak mafsadah. Hadal asl 'azimu wal qaidatul 'amatu yadkhulu fiha ad-dinu kulluhu. Pokok yang agung ini dan kaidah yang umum, kaidah yang menyeluruh ini masuk padanya agama seluruhnya. Fakulluhu, maka semuanya mabniun, dibangun, ala tahsilil masalih, dibangun untuk mendapatkan, untuk memperoleh maslahat fid dini wad dunya wal akhirah, maslahat baik pada agama, dunia dan akhirat. Wa ala daf'il madhar, dan juga dibangun untuk menolak madarat fid dini wad dunya wal akhirah, pada agama, dunia dan akhirat. Fama amarallahu bisyai'in, maka tidaklah apa saja yang Allah perintahkan, tidaklah Allah merintahkan dengan sesuatu illa wa fihi minal masalih, melainkan di dalamnya pasti ada maslahat. Ini yang perlu kita yakini ayuhal ikhwah wal akhwat, bahwasanya apa yang Allah perintahkan pasti di dalamnya ada maslahat, ma la yuhidu bihil wasf. Ya, meskipun ada maslahat yang terkadang tidak bisa digambarkan, tidak bisa disifatkan. Terkadang akal manusia itu karena akal manusia terbatas, tidak mampu memikirkan, mengetahui maslahat seluruhnya. Tapi intinya adalah maslahat yang tidak terbatas. Wa manaha an syai'in illa wa fihi minal mafasid, dan tidaklah apa yang Allah larang, Allah melarang sesuatu melainkan di dalamnya pasti ada mafsadah. Ini yang kita yakini. Ketika Allah melarang sesuatu pasti di dalamnya ada mafsadah, ma la yuhitu bihil wasf. Pasti ada mafsadat yang mana terkadang tidak bisa digambarkan atau disifatkan, yang mana akal manusia itu terbatas. Karena apa? Karena maslahat dan mafsadatnya di sini pasti ada. Dalam perintah pasti ada maslahat, dan dalam larangan pasti ada mafsadahnya. Tinggal kita sami'na wa ata'na. Tinggal kita beriman dan meyakininya. Famin a'zami ma amarallahu bihi at-tauhidu. At-tauhidu, kenapa rafa? Di sini adalah mubtada dari khabar muqaddam min a'zami. Syibul jumlah ini khabar muqaddam. At-tauhid itu mubtada muakhar. Maka di antara yang terbesar, yang paling agung, yang Allah perintahkan dengannya adalah tauhid. Jadi tauhid itu adalah perintah Allah yang paling agung. Alladhi huwa ifradullahi bil ibadah. Yang dinamakan tauhid dari wahada yuwahidu tauhidan, artinya adalah mengesahkan Allah di dalam beribadah. Wa huwa mustamilun ala salahil qulubi. Dan tauhid itu mengandung apa? Mengandung kebaikan hati. Dengan tauhid maka hati akan menjadi baik. Wa sa'atiha, hati akan menjadi luas. Wa nuriha, juga apa? Hati akan bercahaya. Wa nsyirahiha, hati akan tenang, akan lapang. Wa zawali adraniha, dengan tauhid maka hati akan hilang kotoran-kotorannya. Jadi seseorang agar hilang penyakit hati dalam dirinya,
maka harus menguatkan tauhid. Tauhid yang menyehatkan hati dan membersihkan penyakit-penyakit hati. Wa fihi masalihul badani wad dunya wal akhirah. Dan di dalam tauhid itu ada maslahat badan, ya. Orang yang tauhidnya kuat, ya, maka akan mendapatkan maslahat badan yang besar. Wad dunya wal akhirah. Demikian juga apa? Dunia dan akhirat. 6. Wa a'dhamu ma nahallahu anhu asyirku fi ibadatih. Dan yang paling besar apa yang Allah larang darinya adalah kesyirikan. Jadi kesyirikan adalah larangan Allah yang paling besar, yaitu syirik dalam beribadah kepada Allah. Alladhi huwa fasadun, yang mana syirik itu adalah kerusakan. Wa madarratun fil qulubi wal abdani wad dunya wal akhirah. Dan syirik itu memberikan madarat pada hati, badan, dunia dan akhirat. Fakulu khairin fid dunya wal akhirati, maka setiap kebaikan di dunia dan di akhirat, fahuwa min samarati tauhid, maka itu adalah buah dari tauhid. Seluruh kebaikan dunia akhirat itu adalah apa? Buah dari tauhid. Wa kullu syarrin fid dunya wal akhirati, dan seluruh keburukan di dunia dan di akhirat, fahuwa min samarati syirk, maka itu adalah buah dari kesyirikan. Maka maslahat terbesar sekali lagi itu tauhid. Ya, kita dakwah tauhid. Dan madarat, mafsadah terbesar adalah syirik. Kita dakwah agar masyarakat menjauhi kesyirikan. Dakwah tauhid, serukan tauhid, dakwahkan, ya, serukan untuk jauhi syirik, ya. Maka dengan tauhid yang tegak, yang lurus, maka amal ibadah yang lainnya akan mengikut, ya. Karena tauhidnya bagus, insyaallah ibadah-ibadah yang lainnya akan baik pula. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan. Wa mimma amarallahu bihi as-salatu waz-zakatu was-siyamu wal-hajju allati min fawaidiha. Dan di antara apa yang Allah perintahkan adalah salat, zakat, puasa, haji, yang di antara faedahnya adalah insyirahus sadri. Jadi dada yang lapang, dada yang luas, dada yang tenang apabila seseorang menegakkan rukun Islam, menegakkan ibadah kepada Rabb Subhanahu wa taala, ya. Wa nuruhu, dan cahaya dada, cahaya hati, ya. Wa zawalu humumihi wa ghumumihi, dan hilangnya kesedihan, hilangnya kegalauan, kegundah gulanaan, ya. Wa nasyatul badani wa khifatuhu, dan juga apa? Maka nasyat, maka badan akan menjadi giat, akan menjadi rajin. Badan akan khifatuhu, akan ringan. Wa nurul wajhi, cahaya pada wajah. Wa satur rizqi, ya, rizki yang luas. Wal mahabbatu fi qulubil mu'minin, dan kecintaan pada hati kaum mukminin. Ini adalah apa? Buah dari kebaikan, ya, buah dari kebaikan, luasnya rizki, ya, dicintai orang banyak, ya, kecintaan pada hati kaum beriman. Wa fiz zakati was shadaqati wa wujuhil ihsani zakatun nafsi, dan pada zakat dan sedekah dan bermacam-macam, ya, kebaikan, ya, perbuatan ihsan, itu adalah zakatun nafsi, ya, zakat untuk jiwanya, ya. Wa tathiruha, dan untuk mensucikannya, ya. Wa zawalul wasakhi wad darani anha, dan untuk menghilangkan kotoran dan noda darinya, dari hati tersebut, dari jiwa tersebut, ya. Wadafu hajati akhihi al-muslimi
wa ziyadatu barakati malihi wa namaihi, ya, wa namauhu. Dan apa? Daf'u hajati akhihil muslim. Ini apa? Daf'u hajah itu berarti memenuhi kebutuhan saudaranya muslim. Dan bertambahnya apa? Barokah hartanya dan berkembangnya. Ma'ama fi hadhil a'mali min azimi thawabillahi. Bersama apa yang terdapat dalam amalan-amalan ini, ya, ada besarnya pahala Allah alladzi la yumkinu wasfuhu, yang tidak mungkin disifatkan. Wa bin husuli ridhahu alladzi huwa akbaru min kulli syai', dan diperolehnya keridhaan Allah yang itu adalah apa? Akbaru min kulli syai', yang paling besar. Wa zawalu sakhatihi, dan hilangnya, ya, kemurkaannya. Nah, barakallahu fikum. Wa kadzalika syara'a li ibadihi al-ijtima' lil ibadati fi mawadi'. Demikian pula Allah mensyariatkan kepada para hambanya berkumpul untuk beribadah pada beberapa tempat atau keadaan. Kasolawatil khamsi, seperti salat 5 waktu, ya, salat berjamaah 5 waktu, wal jumu'ati wal a'yadi, ya, salat Jumat, salat Idul Fitri, Idul Adha, wa masyairil haji, dan juga apa? Masyairil hajj, syiar-syiar dalam ibadah haji. Wal ijtima'i li dzikrillah, ya, berkumpul untuk berzikir kepada Allah, untuk menuntut ilmu. Wal ilmin nafi'i, dan ilmu yang bermanfaat. Lima fil ijtima'i minal ikhtilat, ya, karena apa yang ada dalam ijtima', ya, dalam perkumpulan itu minal ikhtilat, adanya ikhtilat, saling bercampur baur, ya, saling berbaur, alladhi yujibu tawaduda wa tawasula, yang menghantarkan kepada sikap, ya, sifat saling tawadud, saling menyayangi dan saling menghubungi, saling connect, ini ya, connect badan, connect hati, ya. Wa zawalat taqatu'i wal ahqadi bainahum, dan hilangnya taqatu', hilangnya apa? Hilangnya saling memutus, saling hiqat, saling dengki antara mereka. Wa muraghamatash syaitani alladhi yakrahu ijtima'ahum al khairi, dan membuat setan itu marah, ya. Setan benci, yang setan itu membenci mereka berkumpul di atas kebaikan, ya. Wa husulat tanafusi fil khairati, dan dalam ijtima' ini juga menghantarkan apa? Pada tanafus, memperoleh tanafus, berlomba-lomba dalam kebaikan. Waqtida'a ba'dihim bi ba'din, dengan ijtima' maka sebagian mereka akan menyontoh sebagian yang lain. Wa ta'lima ba'dihim ba'dha, sebagian mereka mengajari sebagian yang lain. Wa ta'alluma ba'dihim min ba', sebagian mereka belajar dari sebagian yang lain. Wa kadzalikal husulul ajril kasiri, demikian pula memperoleh pahala yang banyak, alladzi la yahsulu bil infirad, yang tidak bisa diperoleh dengan sendirian, ila ghairi dzalika minal hikam, dan yang hikmah-hikmah yang lainnya yang masih banyak lagi. Nah, barakallahu fikum. Taib, kemudian wa abaha subhanahu al-bai'a, dan Allah membolehkan jual beli, wal uqudal mubahata, dan akad-akad yang hukumnya boleh. Lima fiha minal adli, ya, karena dalam akad-akad tersebut adanya keadilan, walihajatin nasi ilaiha, dan karena butuhnya manusia terhadap akad-akad tersebut. Jadi adanya maslahat yang besar di sini. Wa harramar riba wasairal uqudil fasidati, dan Allah mengharamkan riba dan seluruh akad-akad yang rusak. Lima fiha minal dhulmi wal fasadi, karena ya pada akad-akad tersebut terdapat kezaliman dan kerusakan, ya. Wal iktina'in nasi biha, ya, atau waliktina'in nasi biha,
Ya, juga karena apa? Karena ya manusia terkadang ya merasa menjadi kaya dengan akad-akad tersebut, ya, dengan merasa cukup, merasa kaya, ya, menjadi kaya dengan akad-akad tersebut. Nah, barakallahu fikum. Kemudian wa abaha at-thayyibati minal ma'akili wal masyaribi wal malabisi wal manakihi lima fihi min masalihil khalqi. Dan Allah membolehkan hal-hal yang baik, ya, dari makanan, minuman, pakaian, ya, dan juga pernikahan, lima fiha min masalihil khalqi, karena apa yang ada padanya berupa maslahat-maslahat manusia. Walihajatin nasi ilaiha, dan karena butuhnya manusia kepada hal-hal tersebut. Wali adamil mafsadati fiha, dan karena ya tidak adanya mafsadat padanya. Ya, secara asal at-thayyibat itu apa? Tidak ada mafsadat padanya, kecuali ya kalau hulu, berlebihan dan lain sebagainya. Wa haramal khaba'isa min ma'akili minal ma'akili wal masyaribi wal malabisi wal manakihi, dan Allah mengharamkan hal-hal yang buruk, yang keji dari makanan, minuman, pakaian, dan ya pernikahan. Menikahi sesuatu yang buruk, yang tidak baik untuknya. Lima fiha minal khubusi wal madarrati ajilan wa ajilan, karena apa yang ada padanya berupa kekejian, ya, keburukan dan madarat, baik segera maupun yang akan datang. Fatahrimuha himayatan li ibadihi wasiyanatan lahum, maka Allah mengharamkan hal-hal tersebut inilah sebagai bentuk penjagaan, ya, terhadap para hambanya. La bukhlan alaihim, bukan karena Allah bakhil kepada mereka, bal rahmatan minhu bihim, bahkan ini suatu bentuk rahmat, ya, dari Allah kepada mereka. Fakama ana ata'ahu rahmatun, maka sebagaimana pemberian Allah itu rahmat, faman'ahu, ya, faman'uhu rahmatun, maka larangannya pun juga rahmat. Misalu dzalik, misalnya anna inzalal matari biqadri ma yahtaju ilaihi al-ibadu rahmatun minhu ta'ala, bahwasannya Allah menurunkan hujan sesuai dengan kadar yang dibutuhkan para hamba, ini adalah rahmat dari Allah Ta'ala. Faidah zada, apabila kadarnya bertambah, bihaisu tadurru ziyadatuhu, yang mana akan bermadarat jika bertambah, kana mana'uhu rahmatun, maka Allah mencegahnya, itu adalah suatu bentuk rahmat. Na'am barakallahu fikum ayyuhal ikhwah wal akhwat. Ini sedikit yang kita baca dari syarah hadis tentang ad-dinu mabniyun 'alal masalih. Insyaallah pada kesempatan berikutnya akan kita lanjutkan, ya, di sini bismillahi taala. Taib naktafi hadal qadar fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.